Bayangkan sebuah sore yang tampak biasa, ketika matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota yang padat dan berdebu. Di antara suara klakson, langkah kaki tergesa, dan teriakan pedagang kaki lima, seorang pria muda berjalan dengan bahu tertunduk, seolah menanggung beban hidup yang terlalu berat untuk usianya. Namanya Gibran, 30 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia sudah berminggu-minggu mencari pekerjaan, mengetuk pintu demi pintu, berharap ada satu saja yang mau membukakan jalan baginya. Namun, yang ia terima hanyalah penolakan, tatapan ragu, dan janji kosong yang tak pernah ditepati. Sebagai lulusan ekonomi, hidup yang ia jalani terasa ironis. Gelarnya tak mampu menyelamatkannya dari nasi bungkus murah dan kamar sempit di gang belakang terminal. Sore itu, kelelahan membuat langkahnya terhenti di sebuah bangku taman kota. Ia duduk terdiam, menatap langit jingga yang seolah ikut lelah bersamanya. Angin sore berembus pelan, tapi hatinya terasa sesak. Dalam diam, ia berharap semesta mendengar keluhannya. Berharap ada satu keajaiban kecil yang bisa mengubah hidupnya. Di samping bangku tempat ia duduk, tergeletak sebuah tas kulit coklat tua. Tas itu tampak mahal, rapi, dengan resleting mengilap, dan logo kecil yang menunjukkan kelas pemiliknya. Gibran menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan ragu, tangannya menyentuh tas itu, lalu menariknya mendekat. Dalam pikirannya, muncul kemungkinan yang membuat dadanya bergetar. Mungkin ada uang, mungkin ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya dari hidup yang terus menekan. Ia membawa tas itu pulang dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Sepanjang jalan, pikirannya berputar liar. Harapan dan rasa bersalah saling bertabrakan di kepalanya. Setibanya di kamar kontrakan yang sempit, ia meletakkan tas itu di atas meja kecil, menatapnya lama seolah sedang menatap takdirnya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting tas tersebut. Namun, isi di dalamnya membuat napasnya tertahan. Tidak ada uang, tidak ada perhiasan, hanya berkas-berkas, map perusahaan, dokumen resmi dengan cap dan tanda tangan. Rasa kecewa dan lega bercampur menjadi satu. Di antara tumpukan kertas itu, sebuah kartu nama menarik perhatiannya. Tertulis jelas sebuah nama yang selama ini hanya ia dengar di berita. Handoko Santosa, Direktur Utama PT Handara Group. Nama itu terdengar besar, berat, dan jauh dari dunia kecil yang selama ini ia jalani. Gibran menelan ludah. Saat itu, ia sadar bahwa tas ini bukan milik sembarang orang. Dan di titik itulah, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk di dalam hatinya. Keputusan yang tanpa ia sadari akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu, Gibran hampir tidak bisa tidur. Bayangan tas, nama besar di kartu itu, dan suara hatinya sendiri terus bertarung di dalam pikirannya, hingga akhirnya saat pagi datang, ia mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak yakin sanggup ia lakukan. Tanpa tahu apa yang akan menantinya, Gibran memutuskan untuk mengembalikan tas tersebut ke alamat yang tertera di kartu nama itu. Sebuah langkah kecil yang akan membuka pintu menuju ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi itu, Gibran berdiri cukup lama di depan sebuah rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Bangunan itu tampak megah, berdiri angkuh di kawasan elit yang selama ini hanya ia lihat dari balik jendela bas atau layar televisi. Tangannya berkeringat, napasnya terasa berat. Ia hampir saja berbalik arah, merasa dirinya terlalu kecil untuk berdiri di tempat semewah ini. Namun, bayangan tas coklat tua di tangannya membuat kakinya tetap melangkah maju. Dengan suara yang nyaris bergetar, ia memanggil satpam dan menyerahkan tas itu. Beberapa menit kemudian, seorang pria tua keluar dari dalam rumah. Rambutnya telah memutih, tapi tubuhnya masih tegap. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam, memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Pria itu menatap Gibran cukup lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah namun jelas. Ia bertanya siapa yang menemukan tasnya. Gibran menjawab pelan, menunduk sopan, seolah takut menatap langsung ke wajah pria itu. Pria tua itu tersenyum tipis, sebuah senyum kecil,
tapi cukup untuk membuat dada Gibran terasa hangat. Ia memperkenalkan diri sebagai Handoko, nama yang sama dengan yang tertera di kartu nama. Saat itu, Gibran merasa seakan sedang berbicara dengan dunia yang sama sekali berbeda dari hidupnya. Namun, yang tidak ia sangka, Handoko justru berbicara dengan nada yang bersahabat, bahkan penuh penghargaan. Ia mengucapkan terima kasih, lalu mengatakan bahwa orang jujur seperti Gibran sudah sangat jarang ditemui. Sebelum Gibran sempat berpamitan, Handoko kembali bersuara. Dengan nada yang tenang, ia menawarkan sebuah pekerjaan sederhana. Ia mengatakan sedang membutuhkan seorang sopir. Kata-kata itu membuat Gibran terdiam. Tawaran itu terasa terlalu besar, terlalu tiba-tiba, dan terlalu baik untuk orang seperti dirinya. Namun, ketika ia menatap mata Handoko, ia merasakan ketulusan yang sulit ditolak. Dengan suara lirih, Gibran akhirnya menerima tawaran itu. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil untuk mengembalikan tas telah membawanya melangkah masuk ke dunia baru yang sama sekali asing baginya. Hari pertama bekerja terasa seperti mimpi. Rumah besar dengan lantai marmer mengilap, lampu kristal yang menggantung megah, lukisan-lukisan mahal di dinding, semuanya membuatnya merasa kecil dan canggung. Ia berusaha menjaga sikap, berbicara seperlunya, menundukkan pandangan, takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Handoko memperlakukannya dengan tenang namun tegas. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran dan rasa tanggung jawab. Kata dipercaya yang diucapkan Handoko suatu pagi membuat dada Gibran terasa hangat sekaligus berat. Ia merasa diberi amanah besar yang belum tentu sanggup ia jaga. Hari demi hari berlalu. Gibran mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Mengantar Handoko ke kantor, menunggu di parkiran, membaca koran bekas, dan kembali ke rumah menjelang malam. Hidupnya kini terasa lebih teratur, lebih tenang, dan jauh dari rasa lapar yang dulu selalu menghantui. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Setiap kali melihat kemewahan di rumah besar itu, mobil-mobil mahal di garasi, dan perhiasan yang tergeletak di meja kerja Handoko, muncul bisikan halus di sudut hatinya. Bisikan yang perlahan tumbuh menjadi godaan, dan tanpa ia sadari, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, rasa kagum Gibran terhadap kehidupan barunya perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit ia pahami. Pada awalnya, semua terasa seperti berkah yang tidak pernah ia bayangkan. Makanan selalu tersedia, tempat tinggalnya bersih dan nyaman, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak perlu menghitung setiap lembar uang sebelum tidur. Namun justru di tengah kelimpahan itulah, pikirannya mulai diuji. Setiap kali ia melewati garasi dan melihat mobil-mobil mahal berderet rapi, atau saat ia membersihkan meja kerja Handoko dan matanya tanpa sengaja menangkap kilau perhiasan kecil yang tertinggal, dadanya terasa panas. Ia cepat-cepat menunduk, mencoba mengusir pikiran yang muncul, tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu bertahan. Dalam diam, sebuah pertanyaan terus berulang di kepalanya. Bagaimana jika semua ini milikku? Bagaimana jika hidupku benar-benar berubah? Malam itu, setelah mengantar Handoko pulang dari acara makan malam bisnis, Gibran tidak langsung menuju pavilion kecil tempat ia tinggal. Ia berdiri lama di halaman rumah, menatap jendela besar ruang kerja Handoko yang masih menyala. Dari kejauhan, ia melihat siluet pria tua itu berjalan perlahan menuju sebuah lemari besar yang tertanam di dinding. Lemari itu terbuka, memperlihatkan sebuah brankas besar berwarna abu-abu. Gibran melihat Handoko memasukkan sesuatu ke dalamnya sebelum menutup pintu lemari dengan tenang. Pemandangan itu seharusnya tidak berarti apa-apa. Namun, entah mengapa, sejak malam itu, bayangan brankas tersebut terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, saat membersihkan mobil, ia tanpa sengaja mendengar dua pelayan berbincang pelan di dekat dapur. Mereka membicarakan tentang kebiasaan Handoko menyimpan uang dan emas di brankas ruang kerja, dan bahwa brankas itu seringkali tidak dikunci ketika Handoko berada di rumah. Kalimat itu menancap kuat di benak Gibran. Sejak saat itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Saat mengemudi, tangannya kerap menggenggam setir terlalu erat. Saat sendirian, pandangannya sering kosong. Ia tahu pikiran itu salah,
tapi godaan semakin kuat, seolah menguji batas kejujuran yang selama ini ia banggakan. Hingga suatu malam, hujan turun deras mengguyur kota. Listrik sempat padam, membuat suasana rumah besar itu terasa sunyi dan mencekam. Handoko meminta Gibran menunggu di ruang tamu. Dalam keheningan itu, mata Gibran tertuju pada pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Dari celah pintu, terlihat berangkas abu-abu itu berdiri diam. Dan lebih mengejutkan lagi, pintunya terbuka. Jantung Gibran berdetak keras. Tanpa sepenuhnya ia sadari, kakinya melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia berdiri tepat di depan berangkas itu, menatap tumpukan uang dan emas yang tersusun rapi di dalamnya. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri di hadapan sesuatu yang benar-benar bisa mengubah nasibnya. Dan di saat itulah, pertarungan paling sunyi dalam dirinya dimulai. Gibran berdiri kaku di depan brankas yang terbuka itu. Kilau uang kertas dan emas di hadapannya, seperti memantulkan seluruh hidupnya yang penuh kekurangan. Tangannya terangkat perlahan, jari-jarinya bergetar di udara. Detak jantungnya terasa begitu keras, seolah memenuhi seluruh ruangan. Aroma logam dan kertas bercampur dengan bau hujan yang masuk dari jendela, menciptakan suasana yang membuat pikirannya semakin kalut. Di dalam kepalanya, suara-suara saling bertabrakan. Ia teringat wajah ibunya yang dulu terbaring lemah di ranjang sempit, batuk tanpa obat karena ia tak punya uang. Ia teringat malam-malam ketika perutnya kosong dan satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah meneguk air putih agar bisa tidur. Semua kenangan itu berbisik pelan namun tajam, mendorongnya untuk mengambil apa yang ada di depan matanya. Sekali saja, hidupmu akan berubah, begitu kata suara itu. Namun di sisi lain, ada suara lain yang lebih lembut, tapi terasa jauh lebih berat. Suara tentang kepercayaan, tentang pria tua yang telah memberinya pekerjaan, memberinya kesempatan, dan memanggilnya dengan nada penuh hormat. Jangan hancurkan kepercayaan itu. Jangan mengkhianati orang yang sudah mempercayaimu, begitu bisikan itu terdengar di hatinya. Waktu seolah berhenti. Hujan di luar semakin deras, kilatan petir sesekali memantul di dinding, memperlihatkan bayangan wajah Gibran di pintu brankas. Wajah yang tampak asing, penuh kegelisahan, seolah bukan dirinya sendiri. Dengan napas berat, ia menggenggam satu tumpuk uang, merasakannya di telapak tangannya. Tubuhnya gemetar, hebat. Namun perlahan, tangannya mengendur. Ia meletakkan kembali uang itu ke tempat semula. Dadanya terasa sesak, matanya panas, dan tenggorokannya tercekat. Ia sadar, jika ia melangkah 1 inci lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia menarik tangannya sepenuhnya dan hendak menutup pintu brankas itu. Tepat saat itulah, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Suara yang tenang, namun membuat seluruh tubuhnya membeku seketika. Ia berbalik perlahan, wajahnya pucat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di ambang pintu, berdiri Handoko. Tatapan pria tua itu tajam, tapi wajahnya tetap tenang. Gibran panik, langkahnya mundur tanpa sadar. Kata-kata tercekat di tenggorokannya. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi tidak satu pun kalimat mampu keluar dengan utuh. Dalam kepanikan itu, ia hanya mampu mengucapkan bahwa ia tidak mencuri, bahwa ia hanya melihat pintu terbuka. Suaranya bergetar, hampir pecah. Ia siap menghadapi kemarahan, pemecatan, bahkan hukuman yang lebih buruk. Namun, reaksi Handoko justru di luar dugaannya. Pria tua itu mengangkat tangannya perlahan, meminta Gibran untuk tenang. Tatapannya berubah, tidak lagi dingin, melainkan penuh penilaian yang dalam. Seolah ia sedang menatap lebih dari sekadar tindakan, tapi juga isi hati orang di hadapannya. Dan pada saat itulah Gibran menyadari satu hal. Malam ini bukan sekadar tentang brankas. Ini adalah tentang siapa dirinya sebenarnya. Handoko melangkah masuk ke dalam ruang kerja dengan langkah pelan namun mantap. Suasana ruangan terasa semakin berat,
seolah udara di dalamnya ikut menahan napas. Gibran berdiri terpaku, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, menunggu hukuman yang ia yakini pasti datang. Namun Handoko tidak berteriak, tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya menatap brankas yang masih terbuka, lalu kembali menatap Gibran dengan sorot mata yang sulit ditebak. Dengan suara yang tenang, Handoko berkata bahwa Gibran telah lulus. Kata itu membuat Gibran membeku. Lulus, sebuah kata yang terasa asing di tengah ketakutan yang menguasai dirinya. Handoko lalu menjelaskan bahwa brankas itu sengaja ia biarkan terbuka malam itu. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang setiap hari berada di sisinya, orang yang ia percayai membawa dirinya kemanapun. Kata-kata itu menghantam hati Gibran lebih keras dari amarah apapun. Ia menunduk dalam-dalam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rasa lega bercampur dengan rasa malu yang menyayat. Ia tidak tahu harus merasa bersyukur atau semakin merasa bersalah atas pikiran-pikiran kotor yang sempat muncul di kepalanya. Namun, Handoko belum selesai. Dengan nada yang tetap tenang, ia mengatakan bahwa ia juga mengetahui sesuatu tentang Gibran. Mendengar itu, tubuh Gibran menegang. Jantungnya kembali berdetak keras. Handoko menyebut tentang tas yang pernah ia kembalikan sebulan lalu. Wajah Gibran seketika memucat. Dunia terasa berputar. Ia sadar, rahasia yang selama ini ia pendam telah diketahui. Handoko mendekat perlahan dan mengungkapkan kebenaran yang selama ini disimpan. Tas itu tidak sepenuhnya ditemukan, melainkan sempat diambil. Namun Gibran memilih untuk mengembalikannya. Pengakuan itu menghancurkan pertahanan terakhir di hati Gibran. Ia tidak lagi mampu menahan air mata. Dengan suara pecah, ia meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan menceritakan alasan di balik keputusannya saat itu. Ia berbicara tentang ibunya yang sakit, tentang keputusasaan yang membuatnya hampir kehilangan arah, tentang rasa lapar dan kegagalan yang menumpuk. Setiap kata keluar dengan berat, seolah ia sedang menelanjangi dirinya sendiri di hadapan pria yang selama ini ia hormati. Ruangan itu kembali sunyi, hanya diisi suara hujan yang perlahan melemah di luar. Handoko mendengarkan tanpa memotong, tatapannya tidak menghakimi. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan berkata bahwa ia mengerti. Ia mengatakan bahwa orang baik terkadang terjebak dalam keadaan buruk. Kalimat itu membuat dada Gibran terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima bukan karena kesempurnaannya, tetapi karena kejujuran dan penyesalannya. Malam itu, bukan hukuman yang Gibran terima, melainkan sebuah kepercayaan yang jauh lebih berat untuk dijaga. Hujan di luar rumah mulai reda, menyisakan tetes air yang perlahan jatuh dari atap dan memantul pelan di lantai teras. Di dalam ruang kerja itu, Handoko meminta Gibran duduk. Nada suaranya lembut, hampir seperti seorang ayah yang sedang berbicara kepada anaknya. Gibran menuruti dengan kepala tertunduk, tangannya saling menggenggam. Tubuhnya masih gemetar oleh emosi yang belum sepenuhnya reda. Handoko menutup brankas itu perlahan. Bunyi logam yang beradu terdengar jelas di tengah keheningan, seperti penanda berakhirnya satu ujian dan dimulainya ujian lain yang lebih berat. Ia berkata bahwa kejujuran sejati bukan hanya tentang tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita, tetapi tentang berani menghadapi masa lalu tanpa bersembunyi. Kalimat itu terpatri kuat di benak Gibran, terasa seperti pesan yang harus ia pegang seumur hidup. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Handoko tidak lagi memandang Gibran sekadar sebagai sopir. Ada kepercayaan yang tumbuh perlahan, dibangun dari luka dan kejujuran. Hari-hari kembali berjalan, namun suasananya terasa berbeda. Gibran bekerja dengan hati yang lebih tenang, lebih waspada, dan penuh rasa tanggung jawab. Setiap kali ia melihat brankas atau memegang kunci mobil, ia tidak lagi melihatnya sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Namun di balik ketenangan itu, Handoko mulai sering terlihat lelah. Batuknya semakin sering terdengar di pagi hari. Langkahnya tidak lagi setegap dulu. Gibran memperhatikan perubahan itu dalam diam, hatinya diliputi kekhawatiran yang sulit ia ungkapkan. Suatu hari, ketika mengantar Handoko ke rumah sakit
Untuk pemeriksaan rutin, ia tanpa sengaja mendengar dokter berbicara dengan suara pelan tentang kondisi jantung Handoko yang mulai menurun. Sejak saat itu, rasa takut kehilangan mulai menghantui Gibran. Pria tua yang pernah mengujinya, kini justru menjadi sosok yang ingin ia jaga. Suatu malam, Handoko memanggilnya duduk di ruang tamu. Dengan suara lelah namun tenang, ia berbicara tentang hidup, tentang kesendirian setelah kehilangan istri, dan tentang ketakutannya menghadapi hari tua sendirian. Ia meminta satu janji sederhana dari Gibran. Jika suatu hari ia tak lagi kuat berdiri atau berbicara, jangan meninggalkannya sendirian. Gibran menatap mata Handoko yang tampak rapuh untuk pertama kalinya. Dengan suara lirih, namun penuh keyakinan, ia mengangguk dan berjanji. Janji itu terucap tanpa ia sadari akan menjadi ikatan yang mengubah seluruh masa depannya. Malam itu, Gibran pulang ke kamarnya dengan hati yang berat. Ia tahu hidupnya telah terikat pada sebuah amanah yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan. Dan tanpa ia sadari, waktu untuk menguji janji itu semakin mendekat. Hari-hari berikutnya berjalan lebih pelan, seolah waktu sendiri ikut menahan langkah. Handoko semakin sering terlihat kelelahan. Senyumnya masih ada, tapi tidak lagi setegap dulu. Setiap pagi, Gibran mengantarnya dengan hati yang dipenuhi kekhawatiran, memperhatikan cara Handoko melangkah menuruni tangga, bagaimana tangannya kadang gemetar saat menggenggam pegangan. Dalam diam, Gibran mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan seseorang yang telah memberinya arah ketika hidupnya nyaris runtuh. Suatu pagi, suasana rumah berubah drastis. Pelayan berlarian panik di lorong. Suara langkah kaki tergesa bercampur teriakan yang membuat dada Gibran seketika sesak. Handoko terjatuh di kamar. Gibran berlari secepat yang ia bisa, membuka pintu dengan napas terengah. Di sana, Handoko terbaring di lantai, wajahnya pucat, napasnya berat. Saat mata mereka bertemu, Handoko memanggil namanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Handoko berbisik tentang brankas dan sebuah surat yang ada di meja. Gibran menggenggam tangannya, menahan air mata yang tak tertahan lagi. Ia ingin memanggil dokter, ingin berteriak meminta bantuan, tapi genggaman Handoko justru semakin kuat, seolah meminta satu hal terakhir. Ingat janjimu, jaga semuanya. Gibran mengangguk cepat, suaranya tercekat oleh tangis yang ia tahan. Ambulans datang tidak lama kemudian. Suara sirene memecah keheningan rumah besar itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, Gibran duduk sendirian di taman belakang. Hujan turun pelan, sama seperti malam ketika ujian kejujuran itu dimulai. Di dadanya, rasa takut dan kehilangan bercampur menjadi satu. Ia tahu, hidupnya sedang berada di ambang perubahan besar. Ketika rumah kembali sunyi, mata Gibran tertuju pada meja kerja Handoko. Di atasnya tergeletak sebuah amplop coklat dengan kunci kecil berwarna emas. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Tulisan tangan Handoko begitu jelas, seolah suara pria tua itu masih hidup di antara baris-baris kata. Kunci itu ditujukan untuknya, untuk membuka brankas, untuk mengetahui semua hal yang belum sempat diucapkan. Dengan langkah berat, Gibran berjalan menuju ruang kerja. Brankas abu-abu itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sebagai godaan, melainkan sebagai saksi dari sebuah kepercayaan terakhir. Saat pintunya terbuka, tidak ada tumpukan uang seperti sebelumnya. Hanya sebuah map tebal, sebuah kotak kecil dari kayu, dan sebuah amplop putih dengan namanya tertulis rapi di depan. Ia membaca surat itu perlahan. Air matanya jatuh satu demi satu. Handoko menulis tentang kesepian, tentang kepercayaan yang telah lama hilang, dan tentang alasan mengapa ia memilih Gibran sebagai penerus. Kata demi kata terasa seperti pelukan terakhir dari seorang ayah yang tak pernah ia miliki. Malam itu, Gibran tidak tidur. Ia duduk menatap hujan yang perlahan berhenti, menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di balik kesedihan itu, sebuah tanggung jawab besar kini sepenuhnya berada di pundaknya. Pagi datang dengan cahaya yang lembut, tapi bagi Gibran, hari itu terasa dingin dan berat. Rumah besar yang biasanya terasa hidup,
kini tampak sunyi, seolah ikut berduka. Beberapa pelayan berjalan pelan, suara langkah mereka nyaris tak terdengar di lantai marmer. Handoko masih dirawat di rumah sakit, kondisinya belum stabil. Setiap menit yang berlalu terasa panjang, dipenuhi rasa bersalah karena Gibran tidak berada di sisinya saat pria tua itu jatuh. Di tengah keheningan itu, bel rumah berbunyi. Dua pria berpakaian rapi berdiri di depan pintu, memperkenalkan diri sebagai notaris pribadi Handoko. Mereka datang untuk membacakan surat wasiat. Gibran mempersilakan mereka masuk dengan tangan yang masih gemetar. Di ruang tamu yang luas, suara notaris terdengar tegas namun datar, membacakan setiap kalimat yang mengubah hidup Gibran selamanya. Nama Gibran disebut sebagai penerima seluruh harta pribadi Handoko, termasuk rumah, kendaraan, dan sebagian besar aset perusahaan. Kata-kata itu membuat dunia terasa berputar. Gibran menunduk, dadanya sesak, tak mampu berkata apa-apa. Ia tidak pernah membayangkan berada di posisi itu, apalagi merasa pantas menerimanya. Namun sebelum ia sempat menolak, sebuah suara dingin memotong keheningan. Seorang pria berjas hitam masuk dengan langkah tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai Surya, keponakan Handoko. Tatapannya tajam, penuh kecurigaan. Ia menuduh Gibran memanfaatkan kondisi Handoko. Menuduhnya memanipulasi seorang pria tua demi harta. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau, menusuk harga diri Gibran di hadapan orang-orang asing. Gibran berdiri dengan tenang meski tangannya mengepal menahan amarah. Ia mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah keputusan Handoko sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada rekayasa. Namun, Surya hanya tertawa sinis, berjanji akan menuntut dan merebut kembali semua yang menurutnya adalah hak keluarga. Ketika pria itu pergi, udara di ruangan terasa semakin berat. Malamnya, Gibran duduk sendirian di ruang kerja Handoko, memandangi halaman yang gelap dari balik jendela. Perasaan diawasi mulai muncul, halus namun mengganggu. Beberapa jam kemudian, ia menemukan secarik kertas di pagar rumah dengan tulisan kasar yang menuduhnya sebagai pencuri harta orang tua. Dadanya bergetar. Ia sadar, ujian kejujuran yang dulu menyelamatkannya kini berubah menjadi ancaman nyata. Ancaman demi ancaman mulai datang. Tatapan orang asing di luar pagar, bisikan yang terdengar di balik telepon, hingga amplop hitam tanpa nama yang berisi peringatan singkat. Kau berikutnya. Gibran duduk terdiam, memandangi tulisan itu lama. Untuk pertama kalinya sejak menerima amanah itu, ia merasa takut. Namun di balik rasa takut itu, tekadnya justru semakin menguat. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada sosok Handoko yang telah mempercayainya, bahwa ia tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, ia akan menjaga kebenaran sekalipun harus berdiri sendirian. Hari persidangan tiba di bawah langit kelabu yang seolah ikut menahan napas. Gibran berdiri di depan gedung pengadilan dengan langkah tenang meski dadanya bergemuruh. Di seberang, Surya datang dengan jas hitam, senyum sinis, dan keyakinan bahwa kekuasaan serta uang akan berpihak padanya. Lampu kamera berkedip, pertanyaan wartawan menghujani. Tapi Gibran memilih diam. Ia tahu, kebenaran tidak perlu berteriak. Di dalam ruang sidang, tuduhan demi tuduhan dilontarkan. Foto-foto ditunjukkan, kata-kata tajam diarahkan kepadanya. Gibran berdiri ketika diminta bicara, suaranya tenang meski bergetar. Ia mengakui membuka brankas, namun menjelaskan alasan yang sesungguhnya. Ia menyerahkan surat tulisan tangan Handoko dan rekaman terakhir yang memperlihatkan keputusan itu dibuat dengan sadar, tanpa paksaan. Ruangan mendadak hening ketika wajah Handoko muncul di layar. Suaranya lembut namun tegas, menyebut kejujuran sebagai alasan utama memilih Gibran. Satu persatu keraguan runtuh. Pemeriksaan forensik memastikan keaslian surat dan rekaman. Ketika laporan kepolisian dibacakan tentang intimidasi dan ancaman yang mengarah pada pihak penggugat, wajah Surya memucat. Palu hakim diketuk. Putusan dibacakan. Seluruh warisan dinyatakan sah menjadi milik Gibran. Di saat itu, air mata Gibran jatuh tanpa suara, bukan karena harta, melainkan karena amanah yang akhirnya diakui kebenarannya. Hari-hari setelah persidangan berjalan lebih sunyi, namun damai,
Gibran tidak merayakan kemenangan. Ia mengunjungi makam Handoko, meletakkan bunga, dan berjanji menjaga semua yang dititipkan. Ia mendirikan sebuah yayasan atas nama Handoko, membuka pintu bagi mereka yang dulu berdiri di posisi yang sama dengannya. Mereka yang hampir menyerah karena keadaan. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini dipenuhi tawa anak-anak, doa-doa, dan harapan baru. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Gibran berdiri di taman belakang, tempat hujan pernah menguji kejujurannya. Angin berembus pelan, ia tersenyum kecil. Ia mengerti kini bahwa keputusan kecil di masa lalu telah menuntunnya pulang, bukan ke rumah besar atau harta melimpah, melainkan ke dirinya sendiri. Pada keberanian untuk memilih benar ketika kesempatan untuk salah terbuka lebar. Dan di senja itu, Gibran melangkah pergi dengan langkah yang lebih ringan, membawa satu pelajaran yang akan ia jaga seumur hidupnya. Kejujuran mungkin tidak selalu membuat hidup mudah, tetapi selalu membuat hati tenang. Waktu berlalu perlahan, membawa perubahan yang tak pernah Gibran bayangkan sebelumnya. Rumah besar itu kini tidak lagi terasa seperti tempat yang asing atau menakutkan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, bukan hanya tentang kemewahan, tetapi tentang kepercayaan, pengorbanan, dan janji yang telah ditepati. Gibran menjalani hari-harinya dengan sederhana, meski dunia di luar terus membicarakan namanya sebagai pewaris harta besar. Ia memilih untuk tetap bangun pagi, berjalan di taman, menyapa para pekerja dengan senyum yang sama seperti dulu. Tidak ada jarak yang ia ciptakan. Ia tahu betul bagaimana rasanya dipandang rendah, bagaimana rasanya merasa tak dianggap. Karena itu, ia tidak ingin kekayaan mengubah cara ia memandang manusia. Baginya, harta hanyalah alat, bukan tujuan. Yayasan yang ia dirikan mulai berjalan. Anak-anak yatim datang dengan wajah polos dan mata penuh harapan. Setiap tawa mereka menjadi pengingat bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar dari sekadar bertahan. Di ruang kerja Handoko yang dulu sunyi, kini tergantung satu foto sederhana. Foto Handoko dengan senyum tenang, seolah masih mengawasi dari kejauhan. Pada suatu sore, Gibran duduk sendirian di kursi taman belakang. Tempat ujian itu pernah dimulai. Hujan tidak turun hari itu. Langit cerah, angin berembus pelan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam diam, ia berbisik lirih, mengucapkan terima kasih pada kehidupan, pada orang-orang yang pernah menyakitinya, dan pada keputusan kecil yang dulu hampir ia sesali. Ia kini mengerti satu hal, hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi pilihan, dan pilihan kecil yang diambil dengan hati yang jujur, suatu hari akan membawa seseorang pada jalan yang tak pernah ia duga. Gibran berdiri, melangkah pergi dengan tenang, meninggalkan taman itu bukan sebagai pria miskin yang pernah ragu, melainkan sebagai manusia yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Sebuah kisah tentang kejujuran, tentang godaan, dan tentang satu keputusan kecil yang mengubah segalanya.